Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Izati dengan NIM 2200324. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen peserta didik, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nur Hizrah Gistituati dan Ibu Vivin Wildana. Pertama yaitu ada pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personal atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik, murid, siswa di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar, atau bersekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personal atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu ada proses administrasi peserta didik. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kegiatan awal tahun pelajaran, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, ada selama tahun pelajaran, yaitu orientasi untuk murid baru, peraturan kehadiran murid, promosi dan mutasi murid, mutasi, tata tertib sekolah, dan ganjaran dan hukuman. Yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Yang ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik secara manual maupun elektronik. Yang pertama ada buku induk, yang kedua ada buku klaper, yang ketiga ada buku atau daftar keadaan siswa, yang keempat ada daftar hadir siswa, dan yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Yang terakhir yaitu materi tentang peran guru dalam administrasi peserta didik. Ada 5. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas. Guru kelas 1, di samping kepala sekolah. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.